Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi untuk pemula atau untuk yang baru belajar persamaan dasar akuntansi. Alangkah baiknya sebelum menyusun persamaan dasar akuntansi, kita harus menganalisis terlebih dahulu masing-masing transaksi dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya di sini ada usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Joyo selama bulan Agustus tahun 2020. Nah, di sini ada 12 transaksi. Kita analisis satu persatu. Tujuannya adalah agar memudahkan kita dalam menyusun persamaan dasar akuntansi. Langsung saja dimulai dari transaksi nomor 1. Diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Nah, di sini sudah bisa diketahui bahwa transaksi yang pertama ini adalah investasi awal. Investasi awal berupa uang tunai dan juga barang. Barang ini berupa peralatan kantor. Berarti kita analisis atau kita catat di sini pengaruhnya terhadap apa? Karena di sini berupa uang tunai dan uang tunai tersebut merupakan golongan dari atau salah satu golongan akun harta. Peralatan kantor pun sama, merupakan golongan akun harta. Jadi di sini Ibu tulis H itu adalah harta, maka pengaruh untuk transaksi nomor 1 adalah harta berupa, karena di sini adalah uang tunai, maka harta berupa kas bertambah sebesar 10 juta. Kemudian ini juga termasuk harta. Harta berupa peralatan juga bertambah sebesar 500.000, dan ini semua akan menambah modal Tuan Joyo. Di sini Ibu tulis modal itu bertambah sebesar berapa? Ini semua dijumlahkan. Kasnya ditambah dengan peralatan. Jadi modal bertambah atau modal Tuan Joyo di sini ya bertambah sebesar 10.500.000 rupiah. Itu untuk transaksi nomor 1. Kemudian lanjut transaksi nomor 2. Dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Murah sekali ya, 60.000. Nah, apa-apa, ini hanya sekedar contoh. Nah, di sini kita melakukan, ibaratnya kita yang sedang melakukan pembukuan, jadi ibaratkan kita terlibat di dalamnya. Jika kita membayar, otomatis uang kasnya berkurang sebesar berapa? Sebesar 60.000. Maka analisisnya kita tulis di sini harta berupa kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita melakukan pembayaran. Berkurang sebesar 60.000, dan modal Tuan Joyo juga berkurang sebesar 60.000 karena untuk membayar sewa ruangan. Baik, lanjut yang transaksi ketiga. Dibeli secara kredit. Secara kredit artinya pembeliannya tidak dilakukan secara tunai. Jadi uang kasnya masih, atau intinya kita melakukan pembelian dengan utang ya. Dibeli secara kredit perlengkapan bengkel dari toko motor beres harga 400.000 dan peralatan bengkel. Jadi ini ada dua ya,
ada perlengkapan, ada juga peralatan. Jadi nanti ada 2 akun, di mana akun tersebut adalah perlengkapan dan juga peralatan. Dan perlengkapan dan juga peralatan ini merupakan golongan akun harta. Jadi kita tulis harta berupa perlengkapan, karena kita melakukan pembelian secara kredit ya, otomatis perlengkapannya bertambah sebesar 400.000, dan juga harta berupa peralatan juga bertambah sebesar 1 juta. Nah, ini karena kita melakukan pembeliannya secara kredit, maka utangnya bertambah. Utang ya, harinya H itu tadi harta, tapi kalau U itu ibu langsung tulis saja utang. Utangnya juga bertambah sebesar berapa? Dijumlahkan antara perlengkapan dan juga peralatan, kita jumlahkan jadinya 1.400.000 rupiah. Oke, tadi transaksi secara kredit ya. Nah, sekarang lanjut di transaksi keempat. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Kalau ada kalimat diterima pendapatan, otomatis kita menerima uang kas. Maka analisisnya harta berupa kas bertambah sebesar 1.600.000, dan juga modalnya otomatis juga bertambah sebesar 1.600.000. Lanjut, transaksi kelima, dibayar. Otomatis kita melakukan pengeluaran kas. Jadi harta berupa kas berkurang sebesar 200.000, dan modal pun juga berkurang sebesar 200.000. Lanjut, yang keenam, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Kalimat faktur ini artinya kita belum menerima uang tersebut. Artinya uang 750.000 ini akan diterima di kemudian hari. Maka di sini ada tulisan ditagih. Maka kita punya piutang. Ya, dan piutang termasuk golongan harta. Jadi analisisnya harta berupa piutang usaha. Kenapa usaha? Karena perusahaannya bergerak di bidang jasa. Jadi di sini piutangnya piutang usaha. Piutang usaha bertambah sebesar 750.000, dan modal Tuan Joyo juga bertambah sebesar 750.000 ya. Meskipun uangnya belum diterima, tetapi di kemudian hari ketika sudah jatuh tempo, modalnya ini akan bertambah. Makanya di sini analisisnya piutang usaha bertambah, modal juga bertambah. Lanjut, transaksi ketujuh, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000. Kalau ada kata dibayar, otomatis harta berupa kas itu pasti berkurang sebesar 250.000 rupiah. Kemudian untuk modalnya juga berkurang ya, sebesar tadi ini utang. Oke, bukan modal. Karena di sini ada utang, hati-hati ya.
Jadi di sini utang karena sudah dibayar sebagian, maka utangnya berkurang sebesar 250.000. Oke, hati-hati kalau di sini ada bunyinya utang, maka karena utangnya sudah dibayar sebagian, maka utangnya juga berkurang. Kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Oke, di sini ada kesalahan ya untuk yang transaksi 8. Ini transaksi nomor 6, bukan huruf ya, transaksi nomor 6. Oke, 8. Diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi nomor 6 sebesar 500.000. Baik, berarti kita menerima uang sebesar 500.000. Jadi harta berupa kas bertambah sebesar 500.000. Kemudian piutangnya masih harta ya, harta berupa piutang usaha, jadinya sekarang berkurang karena sudah kita terima uangnya secara kas, maka piutangnya berkurang sama sebesar 500.000. Lanjut transaksi 9, Tuan Joyo mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi. Karena uang perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi dan ini namanya private Tuan Joyo, maka analisis transaksinya harta berupa kas berkurang sebesar 100.000, modal Tuan Joyo juga berkurang sama sebesar 100.000 karena uangnya digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian transaksi 10, dibayar gaji pembantu bengkel untuk bulan Agustus sebesar 300.000 dan dibayar rekening telepon sebesar 75.000. Artinya kita melakukan pengeluaran kas karena kita bayar, maka harta berupa kas berkurang. Kita jumlahkan saja karena melakukan pembayaran untuk dua hal ya, yaitu bayar gaji dan juga bayar rekening. Kita jumlahkan saja langsung sebesar 375.000 dan modal Tuan Joyo juga berkurang sama sebesar 375.000. Nanti keterangannya untuk bayar gaji dan bayar rekening telepon.